kebetulan dulu memang waktu di Katolik itu saya sebagai pengurus gereja. Pengurus gereja. Iya. Kalau di Katolik itu Cerita inspiratif kembali datang dari seorang mualaf yang muslimah. Sebagai manusia biasa, ia juga kerap mendapatkan ragam rintangan sebagai bentuk ujian kehidupan. Salah satunya ketika ia sedang merintis usahanya, berpegang rasa tawakal, ia pun menjalani semua ujian itu dengan ikhlas. Berkat keikhlasan hatinya, siapa sangka ia berhasil melalui semua lika-liku ujian yang membuat dirinya sukses menjadi pengusaha. Hatarin Paula merupakan sosok wanita yang belum lama ini membagikan cerita menariknya. Lika-liku kehidupan mulai dirasakan saat dirinya memutuskan berpindah agama menjadi seorang Muslim. Ia mengaku mendapatkan perlakuan berbeda dari orang-orang di sekitarnya, mulai dari sahabat, teman, hingga saudaranya sendiri menjauhinya. Setelah perpindahan agama itu, saya merasa kok teman-teman ini beda dan itu enggak satu dua, termasuk keluarga, jadi saya banyak tekanan waktu itu. Waktu itu saya sudah menikah, banyak sekali ujian menerpa saya ketika menjalani pendidikan D3 di semester 5, waktu itu saya masih ngontrak sama suami, kata dia. Alia, putri dari Hatarin kala itu lahir dalam keadaan tidak sempurna. Ia mengalami penyakit di mana usus dan lambungnya memiliki penyekat sehingga tidak bisa menerima ASI dan makanan-makanan tertentu. Dokter menyarankan harus segera dilakukan operasi yang membuat Hatarin dan suami kebingungan soal biaya dan lainnya. Di tengah ujian ini, ia justru mendapatkan ujian batin dari omongan orang yang menyalahkannya. Lagi-lagi dapat ujiannya itu kok di hati lagi. Orang-orang itu menyalahkan saya, salahnya mamanya itu, sudah hamil kok kuliah, ungkap dia. Ujian demi ujian berhasil dilaluinya. Namun tak berhenti sampai di situ, cobaan kembali datang silih berganti ketika ia merintis menjadi seorang pengusaha. Hatarin sempat membuka kafe yang kemudian bangkrut lantaran diterpa pandemi dan tak bisa membayar gaji karyawan. Lalu ia teringat dengan usaha rumahan lauk ayam suwir cepat saji yang sebelumnya pernah ditekuni. Dibantu dengan sang suami, ia fokus memulai dari awal usaha ayam suwir yang bermodalkan hasil penjualan perabotan kafe. Ternyata, usaha kali ini mengalami perkembangan yang baik. Selama kurang lebih 1 tahun, pemasaran ayam suwir Kepsayang miliknya itu semakin meluas hingga mulai banyak reseller di berbagai daerah. Tak disangka, Katrin berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses berkat rasa tawakal dan ikhlasnya. Brand Kepsayang yang semula hanya menyediakan produk ayam suwir siap santap dengan 2 varian yaitu original dan pedas itu mulai bertambah. Bisnis instan non-MSG tanpa bahan pengawet ini juga memiliki produk sambal. Ia berharap dengan usaha yang dimilikinya kini bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas dan mensejahterakannya. Sadar akan diri sendiri, kita tidak boleh kerja sendiri, kita harus melibatkan Allah dan enggak boleh sombong, pungkas pesan darinya.